Jaksa menyapa sahabat Yes bersama dengan Kejari Tapanuli Selatan dan juga bersama dengan Bawaslu Tapanuli Selatan di siang hari ini. Baik sahabat Yes, untuk siang hari ini kita sudah bersama dengan para narasumber kece kita ya. Di siang hari ini mungkin langsung saja kita perkenalkan beliau-beliau ini, yakni ada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Bapak Gunawan Martin Panjaitan SHMH. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Irin, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga sahabat Yes ada Kasubsi Ipolasus Budhankam. Ini nah. Bapak Saritua Agung Tamu Polan SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Kemudian juga sahabat Yes, siang hari ini kita bersama dengan Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan Bapak Taufik Hidayat ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat juga? Alhamdulillah. Iya. Nah jadi untuk siang hari ini sahabat Yes kita ada dua instansi nih ya yang menemani kita. Dari Kejarinya sahabat, nanti kita akan membahas tentang bagaimana peran jaksa dalam menangani perkara tindak pidana pemilu pada sentra Gakum. Benar ya Pak ya? Ya. Iya. Kemudian nanti kita juga ada pembahasan dari Bawaslu-nya sahabat Yes ya di siang hari ini. Bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran ya Pak ya? Ya. Baik, pelanggaran dalam pemilu kada ya. Terima kasih Mbak Irin. Selamat siang sahabat KIS dimanapun Bapak Ibu, kakak, abang, adik berada. Terima kasih sebelumnya. Nah ini untuk program hari ini sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Mbak Irin ya. Jadi kami dalam hal ini sebagaimana perintah dari pimpinan melaksanakan program namanya Jaksa Menyapa. Nah dalam hal ini kami mengundang Pak Irin dari kemarin dari pihak KPU, sekarang dari pihak Bawaslu. KPU kemarin tentang penyelenggaraan, sekarang ini tentang penegakan hukum. Karena ini merupakan isu yang lumayan seksi untuk dibahas ya program ini. Ya, betul. Jadi kami Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dalam hal ini menyampaikan tentang peran kejaksaan melalui seksi bidang intelijen. Karena kebetulan tadi sudah disebutkan sebagai kepala seksi intelijen. Nah, jadi sebagaimana perintah dan berdasarkan undang-undang, kejaksaan melalui seksi intelijen pada pelaksanaannya ini adalah upaya untuk melakukan kondusivitas pelaksanaan pemilu. Nah, di mana dalam kewenangan kami ini selain dalam melakukan upaya preventif melaksanakan pitmakum ya, yaitu jaksa masuk sekolah, pendidikan hukum dan penanganan hukum, termasuk di dalam hari ini ada program Jaksa Menyapa. Nah, ini dalam pelaksanaan nanti ya. Kemarin sudah kita laksanakan namanya pemilu serentak untuk Pilpres dan Pileg ya. Iya. Nah, Mbak Irin mungkin nanti di bulan 11 ya, di bulan 11 untuk pemilihan pilkada gubernur maupun bupati ya. Nah, termasuk Tapanuli Selatan ini kan ada pemilihan bupati ya. Nah, ini juga kami juga bagian dari sebagaimana amanat undang-undang, kami juga bagian dari sentra Gakumdu, yaitu sentra Gakumdu ini adalah sentra penegakan hukum terpadu, di mana di dalamnya ada kejaksaan, Bawaslu dan pihak kepolisian. Nah, dari Bawaslu sebagai pengawas dan penegakan hukum, termasuk kepolisian sebagai penyidik, dan kami selaku penuntut umum dalam memutuskan suatu tindak pidana di muka persidangan dan sebagai eksekutor dia dalam acara putusan pengadilan. Nah, ini juga selaras dengan Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, terkait penegakan hukum berkaitan penanganan tindak pidana pemilu, sebagaimana amanat Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh bidang pidana khusus dan intelijen untuk menunda proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran laporan dugaan kontestasi pemilu untuk menjaga netralitas penegakan hukum. Nah, ini maksudnya Mbak Irin, jajaran intelijen dan tindak pidana khusus itu
bukan menstop, memberhentikan, tapi menunda. Sifatnya menunda Ya, ya. sampai nantinya KPU itu menentukan apabila seseorang itu terlapor, apakah dia nanti menjabat atau tidak, sampai kontestasi pemilu nanti selesai. Jadi tidak menghentikan, sebagaimana kan banyak isu yang simpang siur ya, kejaksaan tidak menerima, bukan tidak menerima, tetapi menunda. Ditunda dulu. Ditunda gitu ya? dulu, Oke. karena memang di dalam tindak pidana pemilu ini kan ada dua ya, ada pelanggaran, ada tidak pidana. Nah, kalau pelanggaran itu ada sifatnya pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran kode etik pemilu. Oh, dia beda ya? Beda dia di dalamnya. Nanti lebih banyak disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten. Nah, ini juga sebagaimana informasi yang kami dapat sampaikan kepada sahabat KIS ya. Nah, nanti Mbak Irin lebih banyak tentang materi ini disampaikan oleh Kasubsidi Polisi Buleleng Pak Agung tentang peran kejaksaan sebagai lebih komprehensif ya sifatnya. Mungkin bisa langsung dijelaskan Ya. dulu Bapak ya. Ya, silakan Pak Agung. Sorry itu Agung Tampu Bolen Esa. Ya. Terima kasih Mbak Airin. Ya. Halo sahabat KIS dimanapun berada. Kami perlu menyampaikan terkait peran jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu pada sentra Gakumdu. Nah, banyak mungkin para masyarakat yang bertanya-tanya Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Airin. Mbak Airin ya. Oh, semalam Mbak Dewi ya. Iya, aduh. Ah. Lanjut, Pak. Mungkin banyak masyarakat bertanya-tanya, kenapa sih jaksa dilibatkan juga dalam pemilu? Bukankah tugas jaksa itu melakukan yang namanya penuntutan? Nah, memang orang awam mengenalnya jaksa itu hanya untuk penuntutan. Cuman perlu diketahui oleh sahabat KIS bahwasannya kejaksaan juga mempunyai kewenangan selain daripada penuntutan. Nah, termasuk penanganan perkara tindak pidana pemilu. Kemudian kejaksaan juga dapat mendampingi pemerintah terkait perselisihan pemilu, kemudian melakukan deteksi dini pada setiap ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Nah, jadi selain penuntutan, ya, eksekusi, kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam bidang tindak pidana pemilu. Kemudian kita juga seperti yang disampaikan Bapak Kepala Seksi Intelijen, kita tergabung dalam sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Ada 3 lembaga di situ, ada Bawaslu, Ya. Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, kemudian juga kita perlu ilmu lagi nih dari Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan ya, bagaimana dengan tahapan-tahapan dan jadwal pemilu, apalagi mengenai pelanggaran-pelanggarannya ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana tentang pelanggarannya atau mungkin tahapannya yang mau kita bahas di siang hari ini bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Airin tadi ya, Iya, bukan benar. Mbak Dewi. Tadi saya Mbak Airin. Teringat mungkin Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Airin. Iya Pak. Saya pertama sekali bersyukur diunjuk oleh Bu Kejari, Bu Siti Holijah Harahap, melalui Pak Gunawan Martin Pendeta selaku Kasintel, begitu juga Pak Agung. Pak Agung dengar-dengar kabarnya naik jabatan. Cair ini ya kita ya. Naik jabatan Pak Agung Tonggolan. Dimintai menyampaikan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Sebenarnya Mbak Irin tadi semua sudah sekira sudah disampaikan dengan tuntas, tapi tidak elok karena sudah diundang juga saya harus sampaikan juga. Iya dong. Ya kan? Iya, baik, betul. berkaitan dengan penanganan pelanggaran itu sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Kasintel. Kalau di kita di Undang-Undang Pemilu itu berkaitan dengan dasar hukumnya tetap bahwa induk dari pelaksanaan pemilihan pemilu, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Itu menjadi dasar hukum. Jadi saya hanya ingin menambahkan dari yang disampaikan tadi. Kemudian kalau di Bawaslu ketika ada 2 objek sebenarnya, ada 2 objek dalam melihat pelanggaran ini. Satu adalah temuan dan kemudian laporan. Nah, nanti kan ditentukan di Perwaslu nomor 7. Di Perwaslu nomor 7 tahun 2022 ini akan kita lihat apakah itu masuk kepada
jenis pelanggaran seperti apa. Apakah itu administrasi, ya, apakah ini menjadi pidana, atau kode etik. Oh, dia Ya, harus kode etik. ini ya, dipilah-pilah ya. Iya, begitu nanti itu masuk apakah itu temuan dan laporan, maka kita kaji. Ya, dikaji, lakukan kajian awal dulu untuk menentukan sebelum diregister. Ya, sebelum apakah itu masuk pada administrasi, kode etik atau pidana pemilu. Maka kalau sudah menjadi pidana pemilu akan kita bahas seperti Pak Agung atau Pak Gunawan Martin tadi sampaikan. Maka kita bahas di Gakumdu. Ada 3 komponen tadi di Gakumdu. Kami sendiri Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau sudah diregister akan kita bahas. Tapi sebelum diregister kita sudah lakukan kajian awal. Masuk kepada pelanggaran apa ini jenisnya? Apakah kode etik, administrasi, atau pidana pemilu? Nanti pidana pemilu contohnya seperti apa? Money politik masuk pidana pemilu. Ya. Atau mungkin ras. Ya. Masuk atau ada pembakaran di tempat kampanye dan sebagainya. Itu masuk juga tuh? Masuk ke pidana. Kalau hoax Iya, masuk masuk ke pidana gitu ya. Memberikan keterangan palsu. Ya. Jadi kalau administrasi itu berkaitan dengan prosedur, tata cara pelaksanaan, penyelenggaraan, itu administrasi. Itu masih di ranah di kita. Jadi sesungguhnya kalau pidana hanya ada di Undang-Undang Nomor 7 2017. Yang lain sanksinya pasti teguran, peringatan, bisa sampai pada pemberhentian. Kalau pidananya di Undang-Undang Nomor 7. PKPU pun maupun Perbawaslu tidak ada pidana. Yang ada di Undang-Undang Nomor 7. Itu kalau tidak salah mulai dari pasal 448 sampai 553. Nah, itu semua pidana itu. Ya kalau nanti sama-sama kita hafal ya kita hafal. Kembali kepada Gakumdu. Di Perbawaslu nomor 3 itu ada tentang pola hubungan. Pola hubungan itulah di dalamnya diatur, tadi disampaikan juga oleh Pak Agung, sentra Gakumdu. Ketiga komponen ini bekerja sama dalam menegakkan keadilan pemilu. Ya, ketika temuan masuk atau ada laporan masuk, maka kita proses kajian awal, kemudian setelah diregister, barulah kemudian kita tindak lanjuti di pembahasannya di Gakumdu. Ada sebenarnya laporan, katakan contohnya masuk laporan, apakah itu memenuhi secara formil atau material, baru bisa kita terima atau ditolak. Kalau ada laporan itu kadang-kadang formil saja yang memenuhi, ya, materialnya tidak memenuhi, tidak bisa kita lanjut. Ya, tidak semua laporan itu diterima. Nah, tetap memang kita terima. Artinya tidak semua diregister maksud saya. Enggak ya. semua diproses gitu ya. Iya, tidak semua diproses. Ya, kadang-kadang ngawur juga gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi secara prinsip bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan Martin, Pak Agung tadi, bahwa kami adalah orang-orang netral yang siap menegakkan keadilan pemilu. Nah, itu sebenarnya yang penting. Karena penegakan hukum terpadu kami bisa satu badan sebenarnya dalam hal urusan pemilu. Kalau hari ini kita akan menghadapi pemilihan, ini harus kita bedakan. Pemilu itu pemilihan umum sudah lewat di Februari kemarin. Ya, tapi prosesnya mungkin masih ada jalan. Satu tahapan yang belum selesai. Yang kalau tidak salah hari ini ada PHPU, perselisihan hasil pemilu, pemilihan umum, masih ada. Nah, itu mungkin tinggal tahapannya. Tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa tahapan pilkada sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024 sudah masuk. Ya, kalau tahapan hari ini tanggal 5 sampai tanggal 19 itu sekarang para peserta baik perseorangan maupun yang akan diusung oleh parpol nanti lagi cari dukungan ini. Parpol-parpol lagi penjaringan ini. Kalau cari perseorangan juga dia mau cari dukungan ini. Ya. Nanti pada tanggal 27, 28, 29 yang akan semua boleh mendaftar ke KPU. KPU dulu. KPU. Kalau ada calon perseorangan maka tanggal 3, kalau tidak salah 3 Juni nanti sudah mulai verifikasi faktual. Nah, nanti kami akan ikut di faktualnya Bawaslu. Walaupun pelaksanaan teknisnya sesungguhnya KPU. Ya, jangan-jangan KPU tidak bisa, lebih banyak melihatnya sebenarnya lebih bagus ya. Mereka verifikasi, nanti faktualnya kami lihat juga ke lapangan sampai ke bawah. Nah, kalau mereka di jajaran dari kabupaten sampai ke bawah itu ada KPU, kemudian ada PPK, kemudian juga ada PPS,
ya. PPS kalau tidak salah sudah dibentuk. Nah, nanti sampai ke KPPS gitu ya. Kalau di Bawaslu nanti akan ada juga kami Bawaslu, kemudian ada Panwascam, seterusnya di tingkat lebih di kelurahan desa ada PKD namanya, kemudian nanti ada pengawas TPS. Ya, jadi setiap TPS nanti akan ada juga pengawasnya. Dari Bawaslu-nya sendiri. Iya, Oke. nanti akan kita rekrut. Oke. Ya. Itu mungkin sekedar bahwa sesungguhnya kami di Sentra Gakumdu ini satu badan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu. Nah, objeknya saya ulangi lagi berdasarkan temuan. Ada dua objeknya, temuan dan laporan. Siapapun ya secara resmi melapor warga negara Indonesia atau mungkin peserta pemilu atau pemantau pemilu ingin melaporkan, silakan. Cuman kita berharap sebenarnya kami sama dengan rakyat ini, Pak, dari kejaksaan, dari kepolisian, ya, bahwa kalau memang ada laporan, mari kita lihat dengan jernih. Ya. Jangan karena ada kepentingan A, kepentingan B, kita lihat jernih, sejernih-jernihnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi persoalan kan ada kita dituding tidak jernih, tidak bersih dan sebagainya. Itu ya namanya mengemban tugas biasa itu ya Pak. Kemudian ya wewenangnya sebenarnya di Gakumdu yang menangani dugaan tindak pidana itu. Kalau wewenangnya itu misalnya sekarang kita bahas di tingkat kabupaten, kalau di tingkat RI ya Bawaslu RI nanti dengan Gakumdu di RI. Ya, sama dengan provinsi juga Gakumdu yang tingkat provinsi, di kabupaten juga begitu. Cuma sampai di kabupaten. Nah, ada lagi Mbak Airin di kecamatan Gakumdu. Udah semua di situ ya. Iya. Jadi strukturnya lengkap ini kami Mbak Airin. Oke. Lengkapnya ada penasihat, ada pembina, ada koordinator dan anggota. Semua ada. Iya, lembaga bertiga ini. Betul. Iya. Ini enaknya. Saya terus terang berterima kasih, bersyukur sekali bahwa Gakumdu ini ada. Ya terus terang kita juga tidak benar-benar menguasai hukum, ya. Hukum, walaupun memang itu sudah menjadi pekerjaan kita, kadang-kadang harus kita baca kembali, begitu muncul masalah, persoalan, kita lihat kembali pasal mana yang menjadi persoalan terhadap ini. Tetap harus kita lihat. Bersyukur sekali melalui Bu Kejari Siti Olijarab ini, berterima kasih. Kalau pemilu yang lalu ya tidak ada pelanggaran tindak pidana, walaupun sempat laporannya itu ada, kami bahas ya tidak memenuhi unsur pidana. Ya, kejaksaan. Begitu juga dengan ya Pak Yasir melalui semua jajaran kepolisian yang masuk di Gakumdu, Pak Yasir Rahmani Kapolres Lampung Selatan. Ya, bersyukurlah bahwa kejaksaan, kepolisian, kami tergabung di Gakumdu itu melaksanakan tugas-tugas yang sudah diemban oleh undang-undang yang berlaku. Saya kira itu sementara Mbak Irin. Baik. 106,6 Kios FM, inspirasi Anda sahabat Kios. Kita masih di Jaksa Menyapa ya untuk siang hari ini bersama dengan Kejari Tapsel dan juga Bawaslu Tapsel di siang hari ini. Masih dengan Bapak Gunawan Marti, juga dengan Bapak Agung Tambubolon, juga dengan Bapak Taufik Hidayat di siang hari ini. Pak, banyak pertanyaan loh ini. Boleh ya? Boleh. Kita ke Bawaslu dulu nih. Wah, Bawaslu nih kena ini ya. Assalamualaikum Jaksa Menyapa. Waalaikumsalam. Ini Amit dari Persalakan Tapanuli Selatan ingin bertanya kepada Bawaslu seputar penanganan money politik pada pemilu kada ini. Karena pada pemilu yang lalu tim sukses caleg bebas bagi-bagi amplop tanpa ada tindakan dari Panwas atau Bawaslu. Mohon penjelasannya Pak, di mana tugas dan fungsi Bawaslunya? Mohon maaf nih Pak, silahkan dijawab. Baik, Mbak Irin, terima kasih. Izin nih Bang Gunawan Martin, kasih ke Bang Agung. Beda-beda kan ya Pak? Sebenarnya ini juga di di kejaksaan tentang money politik ya sudah masuk pidana pemilu. Ini money politik itu termasuk dalam kategori pidana pemilu. Lantas bagaimana kemudian penanganan? Loh, tugas Bawaslu, Panwascam yang di kecamatan di mana? Saya lihat nih banyak ini bagi-bagi uang. Izin ya Bang Amir, terima kasih pertanyaannya. Kadang-kadang yang repot itu sebenarnya di kita sudah melihat tapi tidak dilapor, kan begitu. Artinya begini, sudah punya bukti bahwa ada money politik, tidak ada yang melapor. Kemudian yang kedua, yang menerima dan yang memberi ini juga khawatir juga mau melapor, ini sama-sama jadi kena berdua nih, kedua belah pihak. Ini mungkin yang menyebabkan sehingga tidak terang. Bagi kami di Panwascam dan jajaran kami di Panwascam,
kemudian apakah pernah menemukan? Iya, ini yang perlu alat bukti, saksi tidak ada. Walaupun secara rahasia umum katanya money politik berseliweran di mana-mana, tapi tidak bisa kita buktikan. Ini menjadi persoalan sering. Money politik yang seperti apa? Apakah memang ada bagi-bagi uang kemudian ada yang mau melapor atau benar-benar itu demi memberikan uang ini kemudian untuk mengarahkan kepada salah satu calon, gitu kan? Ini sering agak repot membuktikannya. Ini yang menjadi persoalan, Pak Erin. Jadi kita juga tidak bisa, termasuk dengan Bapak di Kejaksaan dan Kepolisian, serta merta menindak. Ya, ini yang menjadi persoalan. Tapi ke depan kami berharap selalu kami Bawaslu ada 3 pimpinan di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan itu, bahkan beri kuasa kepada Panwascam di tingkat kecamatan. Kita ada 15 kecamatan. Jika menemukan itu langsung diproses dan cukup alat bukti yang kuat, kita proses. Banyak sebenarnya sudah kemarin itu kita proses. Tapi ya lagi-lagi ya pembuktiannya ini yang berat, tidak ada. Oke, ini masalah mau saya tanya nih Pak. Kalau misalnya ada ini terbukti nih, ada money politik nih. Berapa sih yang harus kita kasih bukti ke Bawaslu-nya dan berapa saksi yang harus kita bawa? 2 alat bukti saya kira sudah cukup. Saksinya berapa? 2 juga? Iya, nggak perlu 2 kalau masalah saksi. Ada yang menyaksikan memang 1 saya kira cukup. Nanti kan akan dibahas di Sentra Gakumdu. Apakah benar itu pembuktiannya? Apalagi kami sering bahas itu, Pak Gunawan sering bilang itu. Alat bukti itu lebih kuat itu video daripada foto. Iya, betul. Pak Gunawan sering sampaikan tuh. Bagus. Memang betul secara logik itu juga benar kalau buktinya. Kalau biasanya di perkara-perkara ya Pak Gunawan ya, izin ya, perkara bahwa 2 alat bukti katanya cukup dan keyakinan hakimnya. Jangan, boleh jadi si pelapor ini ngada-ngada tendensius kepada salah satu calon atau peserta. Mungkin yang pernah lewat lah pemilu, tendensius kepada salah satu. Tapi kita tidak melihat itu. Yang penting kita mau melihat pembuktiannya memang real. Nanti kan ada investigasi, penyelidikan. Lihat. Itu Pak, kalau misalnya kita melapor, ada perlindungan nggak untuk pelapor? Oh ada identitas nanti kan saya sudah bilang penanganan pelanggaran itu Perbawaslu nomor 7 2022 itu nanti akan kita lakukan kajian awal apakah terpenuhi. Ini bagian dari pertanyaan tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil menemukan pelanggaran ya, termasuk itu juga nih. Ini saya kira bisa menjawab itu juga. Apakah itu masuk kategori pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur gitu ya? Dan sebagainya. Apakah itu pelanggaran kode etik? Mungkin barangkali penyelenggara ada yang tidak baik, tidak sopan, kode etik ini terlanggar gitu kan. Apakah itu masuk kepada tindak pidana pemilu? Kemudian setelah dilakukan kajian jenis pelanggaran berdasarkan laporan itu masuk ke mana, diregister. Setelah diregister kemudian baru kita bahas, kita bawa ke ranah Gakumdu. Oh ini ada pidana, ini indikasi ya. Lakukan pembahasan di sana. Kita bahas, kemudian lakukan investigasi. Dari jajaran pihak Bawaslu juga terus akan melakukan penelusuran investigasi sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena memang itu ada juga jajaran kita. Oke. Berarti Nah, hanya itu aja ya. Iya. Dua alat bukti 1 saksi boleh. Dan dijaga, dilindungi pelapornya. Iya. Baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari Ismail di Huta Padang Pak. Pak, kalau ada pelanggaran yang kita tahu tapi tidak punya bukti nyata, hanya bukti kita saja sebagai saksi, gimana Pak? Boleh melaporkan nggak? Tapi takut jadi berbalik dilaporkan lagi. Ini kepada siapakah ini? Pada Pak Gunawan kali ya? Ya. Terima kasih ya. Tadi siapa yang nanya? Pak Ismail di Huta Padang. Pak Ismail Huta Padang ya, Pak Ismail. Jadi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana kan. Nah, di sana diatur tentang bagaimana tata cara pelaksanaan atau proses hukum yang dilaksanakan oleh baik penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim. Nah, alat bukti dalam ketentuan 184 ayat 1 KUHP itu kan ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, dari alat bukti yang ada ini kan tadi sudah disampaikan berdasarkan ketentuan 183 KUHP tadi itu 2 alat bukti dan keyakinan hakim di dalamnya.
Nah, alat bukti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana cuman satu saksi ini. Nah, di dalam ketentuan hukum acara juga ada diatur dalam ajas namanya unus testis namanya. Satu saksi itu bukan saksi, tapi tidak kaku di dalam hal itu, karena ada ketentuan 185 ayat 3 KUHP-nya juga mengatur satu saksi itu dapat kita lakukan proses hukum kalau ada alat bukti yang lain yang mendukung, sebagaimana dari 184 ayat 1 KUHP tadi itu, Mbak. Jadi bagaimana sih terhadap saksinya atau pelapor yang memang mengetahui tapi takut nanti kalau laporan tersebut tiba-tiba tidak dihentikan dan dilapor balik. Nah, kita juga punya ketentuan undang-undang juga tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, di sananya. Karena memang nantinya tentu ini kan berupa dugaan ya, Mbak. Dugaan itu kan tidak bisa dipidana. Nah, jadi bukan langsung masyarakat itu harus takut terhadap untuk melapor apabila memang ada melihat suatu peristiwa pidana atau kejadian pidana. Jadi tidak tidak langsung jadi berbalik dia sehingga dia ditersangkakan terhadap atau pelaporan palsu, tidak, karena di dalamnya ada undang-undang tadi itu tentang saksi dan pelapor. Jadi tidak perlu takut, dan pastinya saksi atau korban tadi atau pelapor tadi itu tetap dilindungi oleh undang-undang, dan penegak hukum itu tidak boleh itu menyampaikan atau memberikan informasi terbuka kepada terlapor terhadap kerahasiaan dari si saksi atau pelapor. Tapi kalau untuk kan dia menanyakan kalau nggak punya bukti nyata berarti nggak bisa dong, Pak, ya? Nah, kita sebagai penegak hukum tentunya kan berdasarkan bukti ya, Pak. Jadi ada ajas juga disebutkan namanya presumption of innocence, jadi praduga tidak bersalah. Jadi itu yang dikedepankan terhadap orang yang dilaporkan. Jadi belum tentu juga ya orang yang dilapor itu memang merupakan pelaku. Makanya penyidik ini proses hukum ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Betul. Ada penyelidikan sampai penyidikan, dan itu semua diatur dalam hukum acara kita. Betul. Baiklah, kita ke pertanyaan berikutnya, Pak, ya. Wah, ini panjang ini pertanyaannya ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Airin dan bapak-bapak narasumber dari Pak Agung dari Kejari Tapsel maupun Pak Bawaslu, ya. Robi Iskandar Rambe ingin bertanya. Pertanyaannya ini tentang diskusi terkait penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024. Yang paling urgen untuk kita antisipasi adalah praktek money politiknya, di mana banyak temuan dilaporkan kepada pihak Gakumdu, namun selama ini proses penegakannya itu belum tuntas karena kurangnya bukti dan sebagainya. Nah, saya dalam hal ini apa saja yang sudah disiapkan oleh Kejaksaan dan Bawaslu atau KPU sehingga praktik money politik itu bisa diminimalisir. Kemudian terkait bukti yang harus dilengkapi oleh pihak masyarakat yang menemukan pelanggaran, apa saja bentuk buktinya supaya bisa dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu dia. Mohon mungkin boleh dari Bapak Agung, boleh mungkin dari Pak Taufik Hidayat, silakan. Oke, Mbak Airin, mungkin boleh diulang secara singkat? Oh, boleh. Jadi maksudnya itu apa? Ini mungkin dari Kejari dan Bawaslu ya. Iya, apa baik. yang harus dilakukan atau sudah ada nggak tindakan pencegahan ya? Iya, tindakan pencegahan dan rencananya ke depan bagaimana meminimalisir money politik ini? Oke, baik. Saya kira sosialisasi bagian dari tindakan pencegahan. Semua komponen melakukan itu, termasuk yang hari ini dilakukan dari Kejaksaan. Itu juga ini bagian dari ya? pencegahan, bahwa tadi Pak Gunawan, Pak Agung menyampaikan bahwa contoh, jangan segan-segan melapor, ya. Bapak Ibu semua dilindungi undang-undang, disampaikan Pak Gunawan tadi. Kemudian Pak Agung juga menyampaikan bahwa tentang bagaimana kami membahas itu di Gakumdu. Kami akan adil sesuai alat bukti yang ada. Itu juga disampaikan. Jadi nggak usah ragu kita. Kemudian tindak pencegahan hari ini sudah dilakukan. Sosialisasi dari beberapa komponen, 3 komponen itu. Dari pihak kepolisian juga melakukan itu. Ya. Bahwa contoh tindak pidana pemilu, bahwa hati-hati, jangan menghasut, ya, jangan hoax, jangan money politik. Itu sosialisasi yang sudah dilakukan di berbagai tingkatan level, baik kalau di kabupaten, di kecamatan juga begitu, dan di kelurahan juga begitu. Saat ini lagi proses lah itu pencegahan itu.
Nah, kenapa saya bilang begitu? KPU sekarang lagi proses pembentukan PPK sudah selesai, PPS. Kalau sekarang pihak Bawaslu-nya, Panwascamnya sudah selesai, kemudian lagi proses ini rekrut PKD, mungkin besok akan diplenokan oleh teman-teman Panwascam, siapa yang akan terpilih menjadi pengawas kelurahan desa di beberapa di 15 kecamatan ini. Nanti ini akan di BIMTEK, ya. Bagian dari tingkat pencegahan juga di BIMTEK disampaikan semua peraturan Bawaslu dan non peraturan juga yang tidak berkaitan dengan pemilu. Nanti akan kita undang dari kejaksaan, dari kepolisian, karena terus terang pasti ada non peraturan pemilu, tapi kadang-kadang masuk kepada ranahnya pemilu ini. Nah, inilah pentingnya kami di Sentra Gakumdu untuk membahas itu. Itu bagian dari pencegahan. Oke, satu lagi Pak, pertanyaannya. Ini ya, mohon maaf saya potong sebentar. Ya, baik. Bentuk buktinya supaya bisa diterima oleh Bawaslu dan juga Kejari apa? Misalnya ada bukti pelanggaran nih. Ya, baik. Bentuk buktinya itu apakah harus ada video, ada screenshotan kah, atau ada foto kah, atau ada apa gitu yang nyata gitu? Apa yang harus kami sebagai masyarakat kasih ke Kejari dan Bawaslu itu? Pertanyaan keduanya. Iya. Mungkin Bang Gunawan tadi sebelumnya PK. Jadi tadi sudah kami sampaikan ya Mbak, tadi terhadap alat bukti tadi yang diatur dalam hukum acara, KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ya di sana. Nah, apabila masyarakat memang mengetahui ya ada suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi dalam proses namanya pemilu atau pilkada tadi itu boleh saja untuk dilengkapi terhadap itu. Tapi tetap tadi kami sampaikan ada dalam ajas hukum itu presumpsi of innocence, jadi praduga tidak bersalah yang memang kita kedepankan. Namun apabila memang sudah memenuhi alat bukti ya, alat bukti dan memang itu nanti akan diteruskan oleh teman-teman Bawaslu ya kan, karena dari dalam proses pembahasan terhadap tindak pidana pemilu ini kan alot nih Pak, karena kan tadi sudah disampaikan kita satu atap ini antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Nanti kami bahas di sana. Apakah memang berdasarkan laporan dan alat bukti memang ya tadi sesuai dengan syarat formil maupun material ya Pak Ketua ya. Apakah ini sudah memenuhi atau tidak? Kalau memang sudah memenuhi maka akan diregister dan diteruskan oleh teman-teman Bawaslu ke penyidik. Nah di Bawaslu sendiri dalam Sentra Gakumdu tadi ini memang kita akan berkoordinasi dan di situ kita akan membahas secara komprehensif terhadap laporan tersebut. Memang kalau ini memang merupakan tidak bisa lagi ya diselesaikan secara ini, maka kita tindak lanjuti dengan proses hukum ke penuntutan, penyidikan dan penuntutan sampai kepada persidangan. Itu dia Mbak. Jadi tidak jangan ragu kalau memang tapi belum tentu juga ya, belum tentu juga. Dan kami harapkan juga dalam laporan itu juga dengan tendensius dan mempunyai suatu kepentingan ya politik. Dan kami pastikan dalam jajaran kejaksaan ini kami ini netral Mbak. Kami tidak berpolitik, kami netral. Dan itu merupakan perintah dari jaksaan. Oke, bisa dipercaya lah ya Pak ya. Tambahan ya? Oh, boleh. Sedikit tambahan. Boleh Pak. Boleh Pak Agung. Tadi sudah disampaikan alat bukti yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Kemudian ada lagi, tadi kan terkait money politik ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan barang bukti, itu berbeda dengan alat bukti. Nah, terkait money politik tadi perlunya barang bukti. Apa itu barang bukti? Itu alat penunjang, alat bukti tadi. Yang keterangan saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Misalnya money politik, uangnya dapat disita sebagai barang bukti. Seperti itu, Pak. Nah, ini misal ya Pak, saya menerima gitu misalnya, ini mau dilaporkan nih, kan yang menerima kan misalnya kita satu keluarga lah gitu, misal udah diterima nih duit nih, mau dilaporkan, hanya itu saja buktinya, hanya kita saja yang mau melapor, tapi pihak yang lain nggak mau nih, diam aja nih. Jadi istilahnya hanya keluarga yang satu ini saja yang mau buka suara bahwa ini saya dapatkan uang dari caleg ini misal. Nah itu udah bisa nggak dilaporkan, hanya saat itu aja?
Kalau untuk laporan sah-sah saja Mbak, tapi kan berdasarkan ketentuan dan hukum acara tadi itu kan sangat sulit sekali kita membuktikan itu. Tapi sudah dia terima. Ya, karena kan harus ada kesepahaman di dalamnya. Namanya money politik itu kan sudah ada kesepakatan dan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Bagaimana kita mau menindak orang yang menerima, sedangkan yang memberi saja tidak mau dibuka identitasnya. Itu kan sulit sekali kalau kita membuktikannya kan. Karena suatu alat bukti itu kan kalau dalam ilmu hukum pidana ini kan dia melebihi kecepatan cahaya. Alat bukti itu melebihi kecepatan cahaya loh kalau dalam kita belajar tentang ilmu hukum tadi itu. Jadi sehingga penuntut umum atau jaksa peneliti ya di dalam kami ini harus benar-benar, apalagi namanya tindak pidana pemilu ya. Ini kan berbeda dengan tindak pidana umum lainnya kan, karena dia khusus dia dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, karena juga dia waktunya juga Mbak, dan proses penanganan perkaranya dan penahanan juga diatur di dalamnya, karena memang dia berbeda. Nah ini termasuk cepat tadi ya, sudah sampaikan. Iya. Ini 14 hari itu adalah kita meneliti berkas perkara yang investigasi. Iya, yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Dan masa penahanannya juga tidak sama dengan yang diatur dalam hukum acara. Dia berbeda, sehingga harus cepat dia untuk penyelesaiannya. Oke. Nah, yang masih saya bingung nih. Ini sudah artinya orang yang memberikan itu harus benar ada lagi buktinya, harus ada buktinya kalau dia yang memberi gitu ya. Berarti nggak bisa dong buktinya. Karena itu makanya sulit, tapi bukan berarti itu tidak dapat dibuktikan. Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu, ini ada investigatif namanya. Kalau di kami itu namanya penyelidikan. Nah di sana nanti upaya penyelidik ataupun penyidik itu untuk mengupayakan alat bukti yang bisa dikumpulkan untuk memperkuat pembuktian atau pasal sangkaan yang disampaikan atau disangkakan kepada si terlapor. Nah ini kan diatur dalam ketentuan pasal 280 ya. Kalau boleh saya baca ya, penyelenggara peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Berarti kan ada penyelenggara, ada peserta ini Mbak. Berarti kan tidak mungkin hanya peserta saja atau penyelenggara. Berarti ada kedua belah pihak di sana. Harusnya iya, dan di sana kan sesuai dengan ilmu hukumnya kan namanya juga orang yang memberi dan menerima. Berarti kan sudah ada kesepahaman di sana dan kesepakatan melakukan tindak pidana. Nah, kira-kira seperti itu dia Mbak. Tapi gini, kami sampaikan kepada masyarakat yang melalui sahabat kita ini, ya namanya dugaan ya. Ya, dugaan ini kan belum tentu berarti benar. Berarti kan perlu alat bukti yang untuk menguatkan terhadap dugaan tadi itu. Berarti susah ini. Iya, tapi bukan berarti susah tidak dapat diteruskan. Betul, iya, sepanjang betul. itu bisa kita buktikan. Betul. Wah, masih banyak loh Pak pertanyaan, cuman waktunya aja nggak cukup ini, tinggal beberapa menit saja gitu ya. Mungkin langsung saja mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Gunawan mungkin ke masyarakat, dari Pak Agung mungkin, atau dari Pak Taufik mungkin yang ingin disampaikan sebagai penutup kita di siang hari ini. Boleh, silakan. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan sebagaimana perintah pimpinan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Intelijen, bidang intelijen diharapkan mensukseskan namanya pemilu khususnya untuk pilkada kita. Jadi kepada masyarakat kami sampaikan, kenali hukuman, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Gitu, Pak. Baik, mungkin dari Pak Agung ada tambahan? Cukup? Saya kira cukup. Oke, dari Pak Taufik ada mungkin tambahan? Baik, Mbak Irin, terima kasih. Kalau saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya bersyukur dengan adanya sentra Gakumdu khususnya di Kabupaten Tapul Selatan yang dipimpin, kalau kejaksaan dipimpin oleh Ibu Siti Holijah Karahap, kalau dari kepolisian dipimpin oleh Pak Yasir Ahmadi selaku Kapolres Tapul Selatan. Saya merasa bersyukur sekali bahwa dengan adanya sentra Gakumdu ini keadilan pemilu saya yakin akan tegak dengan baik. Terakhir, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.